Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman, khususnya angkatan 2022. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada seluruh pengurus Dewan Pengurus Himbio yang telah memberikan kesempatannya. Kepada saya, eh, perkenalkan nama saya Wildan Giri Pratama dari angkatan 2018. Pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk pengenalan Himbio gitu atau pengenalan himpunan yang dikasih tema Welcome to Himbio seperti itu. Baik, next. Jadi apa sih Himbio Unpad gitu ya? Pertanyaannya, Himbio Unpad itu apa gitu? Jadi Himbio Unpad ini pengertiannya yaitu merupakan wadah segala aktivitas bagi mahasiswa jurusan biologi Unpad gitu untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang kemahasiswaan, organisasi dan potensi lainnya. Ya sesuai dengan pengertiannya, jadi Himyo Unpad ini juga adalah suatu organisasi tingkat kemahasiswaan gitu di bawah jurusan ataupun merupakan himpunan atau organisasi jurusan biologi FMIPA Unpad tentunya yang menaungi seluruh mahasiswa biologi untuk mengembangkan ataupun untuk menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam bidang kemahasiswaan, organisasi, potensi, maupun kemasyarakatan. Atau juga tentunya dalam bidang akademik juga bisa disalurkan di Himbi Unpad gitu. Jadi himpunan mahasiswa ini sangat erat kaitannya gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kemahasiswaan gitu, yang ada di suatu universitas, khususnya di jurusan biologi. Next, jadi seperti itu ya pengenalan awal dari Himyo Unpad. Kalau kita lihat dari sejarah singkat Himyo Unpad, teman-teman juga bisa baca gitu di websitenya ataupun cari tahu di berbagai sumber. Jadi Himyo Unpad ini terlahir karena inisiatif dari beberapa mahasiswa pada saat itu ya, biologi. Di antaranya ini ada Kang Sudarto dan Kang Effendi yang merupakan eh, ketua Dewan Pengurus pertama dan kedua, atau ini bisa kita lebih kenal dengan ketua himpunannya gitu. Jadi beliau-beliau ini mengadakan pertemuan yang dituliskan di Jalan Cilaki gitu di Bandung di tanggal 3 November tahun 1960. Jadi dengan disepakatinya atau pembentukannya himpunan biologi Unpad ini pada tanggal 3 November 1960 ini ditetapkan sebagai hari jadi Himbio Unpad gitu setiap tahunnya gitu pada tanggal 3 November. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan ada lambang Himbio Unpad dan maknanya tentunya. Jadi dari inisiatif mahasiswa mahasiswa pada saat itu gitu pada tahun 1960 itu Himbio Unpad terlahir dan terbentuk gitu sebuah tuh lambang eh, ciri khas daripada Himbio Unpad dengan bentuk yang teman-teman lihat di PowerPoint. Jadi ada gambar kupu-kupu di tengah ini yang mewakili dunia hewan yang bermetamorfosis secara sempurna, ya yang mempunyai arti baik bagi himpunan itu sendiri gitu, selaku hewan ataupun selaku lambang kupu-kupu ini. Kemudian ada bisa diperhatikan di
lekukan lekukan yang ada di tengah-tengah kupu-kupu itu ada 11 lekukan yang artinya ini merupakan bulan kelahiran atau bulan yang ditetapkan oleh eh, ketua DP pertama dan kedua waktu itu di bulan 11. Kemudian carpellum yang ada di tengah-tengahnya itu ada berbentuk bulat berjumlah 6 ruang, ini menandakan tahun kelahirannya di tahun 60. Dan setelah itu di dalamnya carpellum ada 3 lekukan yang artinya pada tanggal 3. Seperti itu sih maknanya. Kemudian dari segi warna kuning dan juga warna hijau ini, ya warna kuning melambangkan kejayaan, kesejahteraan, dan warna hijau ini menjadi warna dasar yang artinya kesuburan. Dan ya teman-teman bisa baca ini di website Himbio ya. Nanti di akhir PPT akan dikasihkan alamat websitenya. Jadi begitu sejarah singkat dari Himbio ini terlahir pada tanggal 3 November tahun 1960. Oke, kita masuk ke prestasi Himbio Unpad. Mungkin jadi di sini saya nampilkan beberapa prestasi terbaru aja ya yang ada di Himbio Unpad yang terakhir diraih oleh mahasiswa-mahasiswa dari biologi Unpad ataupun mewakili himpunan secara keseluruhan gitu ya. Bisa dibaca sama teman-teman semuanya. Baik, sebentar. Sebentar. Jadi eh, di prestasi Himbio ini teman-teman juga bisa mengikuti di eh, official akunnya Himbio atau Biocare, bisa kita kenal Biocare ini yang tertera di PowerPoint. Nah, yang terbaru ini ada juara satu kreasi seni tari tradisional pada Gebyar LL Dikti wilayah 4 2022 di Universitas Sangga Buana. Ya, ini salah satu mahasiswa biologi Unpad yang berprestasi di tahun ini ya. Eh, Teh Regita Oktaviani di ajang atau di bidang seni tari gitu. Jadi banyak beberapa prestasi yang memang tidak hanya di bidang akademik tapi di bidang soft skill atau non akademik itu seperti kesenian ini. Boleh next. Nah, yang lain-lainnya teman-teman bisa data atau bisa cari tahu sendiri ya sebenarnya prestasi-prestasi yang ini. Next. Atau bisa mengikuti OA lainnya tadi ya Bioker. Nah ini Teh Regita. Sebentar. Oke, Teh Regita ini merupakan mahasiswa biologi angkatan 2019. Jadi eh, dia menjuarai seni tari di Universitas Sangga Buana ya. Kalau tidak. Oke, ya. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lainnya yang Himbio raih gitu. Bisa dicari tahu di website atau di Google gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit prestasi yang bisa saya jelaskan. Nah, kita masuk ke beberapa poin penting yang memang menjadi dasar dari pematerian atau dari materi yang saya sampaikan hari ini, yaitu pentingnya himpunan gitu bagi mahasiswa yang menurut saya ini eh, bisa teman-teman ketahui sendiri ataupun bisa teman-teman dapatkan gitu ketika mengikuti himpunan. Jadi ini berdasarkan pendapat pribadi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa poin yang saya tuliskan ya seperti menambah relasi, meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian mengasah potensi diri, terus ya tadi tentunya sebelumnya meraih prestasi-prestasi gitu ya di himpunan. Terus berpikir kritis dan yang ini yang satunya inovatif dan juga ya poin-poin lainnya lah yang berhubungan dengan keorganisasian. Oke, next dulu. Jadi yang pertama ini menambah relasi ya teman-teman. Oke, dari berbagai manfaat
organisasi di himpunan atau di mahasiswa jurusan tingkat jurusan biologi, teman-teman bisa menyadari gitu contoh kecilnya dari organisasi-organisasi yang pernah diikuti sebelumnya gitu di tingkat sekolah mungkin. Ya, dengan mengikuti kegiatan yang ada di himpunan ataupun ya organisasi gitu, pasti kita akan bertemu orang-orang baru gitu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu. Sehingga ya poin penting dari himpunan ya pasti dapat relasi lain gitu. Dapat teman baru, dapat eh, kawan baru gitu. Ini merupakan salah satu keuntungan dari organisasi bagi mahasiswa. Next, yang kedua yaitu mengasah potensi diri. Oke, maksudnya di sini mengasah potensi diri eh, bisa di bidang akademik, bisa di bidang non akademik. Yang artinya ya teman-teman bisa mengekspresikan diri di dalam himpunan ini gitu. Jadi di himpunan ini ya teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan itu ya minimal sesuai kemampuan teman-teman, sesuai minat, potensi ataupun ya minat bakat atau yang eh, kalian miliki gitu, yang teman-teman miliki. Jadi organisasi ini mampu mengembangkan diri kamu dengan cara yang lebih bebas dan luas. Nah, itu poinnya. Jadi tidak terbebani ataupun memang di sini wadahnya untuk menyalurkan minat bakat gitu di organisasi himpunan ini. Oke, itu aja mungkin poin pentingnya ya. Next, yang ketiga, berpikir kritis. Di himpunan ataupun di suatu organisasi jurusan ini kan banyak orang gitu, banyak kepala, tidak satu, dua, bahkan tiga kepala saja gitu. Mungkin ada pemimpinnya gitu, ada satu ketuanya, namun kan semuanya itu juga berjalan dengan berbarengan gitu dengan anggota-anggota lainnya. Jadi di sini berpikir kritis di sini ya teman-teman melatih cara berpendapat, berlatih berpikir gitu secara kritis untuk menyelesaikan atau untuk membahas suatu eh, permasalahan ya, untuk membahas suatu ya setidaknya sedikit diskusi-diskusi yang memang untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang teman-teman lagi hadapi gitu di himpunan. Jadi kemampuan sederhana ini ya berpikir kritis ini kan tidak kita sadari ya dengan teman-teman duduk dalam satu meja istilahnya mah di satu meja yang dengan beberapa orang atau teman-teman di organisasi ya pasti ada teman-teman ataupun yang bakal mengangkat suatu masalah dan itu menjadi obrolan-obrolan sederhana yang mungkin teman-teman bisa di apa ya diobrolkan atau didiskusikan secara kritis gitu dengan hal-hal kecil gitu misalkan. Oke, mungkin next. Jadi gitu ya. Dengan latar belakang organisasi apa orang-orang yang ada di organisasi ini yang berbeda-beda ya, tentunya teman-teman juga pasti bakal ada pemikiran-pemikiran yang berbeda juga terhadap suatu hal. Dan yang selanjutnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Ya ini mah umum. Jadi kalian bisa cari atau bisa mengembangkan berbagai hal di himpunan ini dengan kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti gitu. Sederhananya, sederhananya kalian sebagai mahasiswa ada kegiatan untuk penelitian ataupun riset-riset sederhana ataupun riset-riset yang eh, ilmiah ataupun non ilmiah gitu istilahnya. Untuk menyusun suatu program ya tentunya teman-teman harus banyak baca, banyak riset, banyak cari tahu dengan hal itu otomatis ataupun ya tidak sadar ataupun sadar ya teman-teman bisa mendapatkan wawasan-wawasan atau pengetahuan-pengetahuan baru dari situ. Jadi ya sederhananya mah kalau teman-teman mengikuti ataupun belajar suatu hal gitu ya yang baru yaitu menjadi poin untuk teman-teman mendapatkan ilmu pengetahuan
dan wawasan yang baru juga gitu. Untuk meningkatkan skill berpikir atau literasi kalian juga. Itu mungkin ya poin pentingnya di himpunan. Nanti kalian bakal merasakan kalau sudah bisa menjalani ini di kegiatan mahasiswanya sih mungkin ya, secara konkretnya gitu. Oke, next. Ya, ini poin yang sebelum-sebelumnya udah dijelaskan di slide sebelumnya, ya meraih prestasi. Ya terbukti gitu ya, pasti banyak kegiatan-kegiatan perlombaan, kegiatan-kegiatan kompetisi, baik antar jurusan, antar fakultas, ataupun bahkan antar universitas gitu. Ya teman-teman bakal membawa nama diri sendiri tentunya, membawa nama jurusan ataupun nama himpunan, atau bahkan memang membawa nama universitas secara umum. Ya alma mater kalian gitu ya. Ya berprestasi di sini ya maksudnya ya kalian unggul dari semua kompetitor kalian ya. Jadi teman-teman menjadi suatu pemenang lah di dalam suatu kompetisi ini. Ya baik untuk menjadi juara ataupun memang meraih prestasi baru gitu. Istilahnya tidak hanya juara sih sebenarnya. Ya teman-teman punya inovasi-inovasi baru kan. Ya ini berkaitan dengan slide selanjutnya. Inovatif. Tadi ya poinnya inovatif. Oh enggak ada istilahnya. Ya pokoknya inovatif, inovasi-inovasi baru sehingga teman-teman bisa prestasi lebih jauh lagi gitu. Prestasi baru lah istilahnya dibilang gitu. Di himpunan ini menghasilkan dari ide pemikiran kalian. Oke. Oke, sederhananya seperti itu manfaat ataupun pentingnya himpunannya. Jadi di sini saya melampirkan gambar-gambar atau foto-foto kegiatan-kegiatan himpunan yang memang salah satunya bisa mengasah atau menyalurkan minat bakat kalian ya. Ini yang pertama ada foto monitoring. Monitoring apa ya ini? Ikan dan batu karang. Oke, boleh next dulu. Yang tadi gambar. Ya, kalian bisa berpikir sendirilah atau bisa menerjemahkan sendiri dari foto ini. Banyak hal yang kalian pelajari gitu. Dari segi persiapan, dari segi minat kalian atau niat kalian sebenarnya untuk bisa terjun langsung ke lapangan ini di pinggiran pantai itu untuk mengikuti kegiatan himpunan. Ini kegiatan himpunan pada tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi teman-teman dari Himbio berangkat untuk monitoring di daerah Pulau Tunda. Itu ada di Banten, Pulau Seribu. Jadi ya ya gini, poinnya poinnya kalian bisa mendapatkan hal-hal baru gitu di kegiatan ini yang misalkan yang sebelumnya tidak biasa berenang di laut jadi mencoba berenang di laut gitu kan. Ataupun ya dari segi mental keberanian kalian jadi bisa berani berenang di laut. Terus belajar ilmu baru gitu untuk mengikuti kegiatan monitoring ikan, monitoring batu karang itu seperti apa gitu. Yang memang baru gitu, bukan emang sudah pernah gitu. Maksudnya hal-hal baru yang kalian dapatkan di himpunan itu ya contohnya ini salah satunya mungkin ya. Oke, next. Nah ini monitoring ikan. Ya ini beberapa dokumentasi teman-teman waktu berangkat di sana. Selanjutnya ada kegiatan ya yang bisa teman-teman lihat next. Ini di slide ini ada next Himbio ya panjat tebing ya. Ya ini panjat tebing. Ini judul kegiatannya waktu itu Himbio Cinta Tebing yang diselenggarakan oleh MIBA. Iya, gitulah. Ini hal-hal baru mungkin ataupun yang memang waktu itu saya dapatkan gitu pengalaman baru baru bisa panjat tebing itu pada saat jadi mahasiswa misalkan gitu kan. Ya banyak kegiatan-kegiatan yang menantang ataupun ya di biologi khususnya yang bisa jadi pelajaran atau menjadi hal menarik gitu yang bisa saya ikuti kalau memang ini di luar akademik gitu, di luar perkuliahan dari program studi gitu ya. Jadi ya ini istilahnya kegiatan ekstrakurikulernya lah.
Oke, next aja boleh. Ini salah satu dokumentasinya ya teman-teman dari Himbio Panjat Tebing. Oke, ini beda lagi nih. Ini kegiatan boleh di next. Himbio Field Training atau bisa disebut boleh next dulu. eh Kegiatan cinta alam lah itu ya, atau penggait alam. Kegiatan yang mana kita belajar survival di alam, eh, camping gitu, belajar tentang tanaman obat, tanaman-tanaman yang bisa dimakan di sana, cara bertahan hidup di hutan seperti apa ya. Ini dasar-dasar yang kita dapatkan pada saat kegiatan itu. Next, nah itu dokumentasi ya gitu. Ya kegiatan-kegiatan perkemahan lah. Ya ada beberapa pelajaran yang diberikan oleh himpunan di sini. Nah ini waktu tahun 2020 awal, jadi kita sempat masih sebelum pandemik ini pengurus himpunan pada saat itu tahun itu masih sempat kegiatan bonding. Ini salah satu kegiatan bonding. Boleh next? Ya bonding pengurus ya. Ini judulnya. Ya bonding pengurus ya seperti namanya untuk kegiatan meneratkan atau saling mengenal gitu antar pengurus sebelum menjalani kepengurusan di 1 tahun penuh itu. Ya sayangnya di tahun itu menjadi awal juga buat peralihan menjadi online karena pandemi ini. Oke, jadi kita sempat offline dulu. Next. Oke, mungkin selain kegiatannya udah habis, ya itu salah satu ataupun salah tiga yang kegiatan-kegiatan yang bisa saya jelaskan gitu ya. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kalian ikuti gitu. Dan nanti pantengin aja di website videonya atau di sosial media lainnya seperti Instagram gitu. Nah, mungkin slide atau bahasan terakhir terkait kontribusi, terkait urgensi kontribusi ataupun partisipasi kalian lah sebagai mahasiswa baru, sebagai ya sudah nanti diresmikan sebagai mahasiswa Unpad, mahasiswa biologi FMIPA Unpad. Tentunya teman-teman em, sebagai bagian dari himpunan mahasiswa biologi Unpad pada khususnya. Kalau teman-teman mendengar kata kontribusi ini kan artinya dari bahasa Inggris itu contribute, berkontribusi, menyumbang, memberikan kontribusi terhadap sesuatu lah gitu ya. Ya apa yang bisa teman-teman ikuti atau sumbangkan ataupun apa ya istilahnya ya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan himpunan ini merupakan hal-hal yang positif gitu bagi himpunan itu sendiri. Karena kan eh, tempat berhimpun, tempat berkumpulnya anak-anak biologi ya, tentu ya dikenalnya sebagai himpunan biologi ya. Dari segi kegiatan-kegiatannya, segi anak-anaknya gitu seperti apa ya. Mungkin ini sangat penting gitu bagi teman-teman ketahui untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan himpunan ya dengan tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang positif yang sudah dicanangkan gitu, yang sudah direncanakan, sudah diagendakan oleh teman-teman. Di sini ada pengurus, ada teman-teman dari segi warga himpunannya, mungkin nanti teman-teman bisa dengar istilah warga himpunan. Terus juga dari kontribusi kalian juga untuk bisa menyumbangkan ide pemikirannya ataupun kemampuan skillnya untuk ya mengharumkan nama Himbio lah, bahasa ininya Maya berprestasi gitu ya. Jadi Himbio ini dikenal di luaran sana itu ya baik gitu, yang sering berprestasi, juara, ya seperti itulah singkatnya Maya. Jadi teman-teman dengan berbagai hal yang teman-teman miliki, insya Allah ataupun ya mudah-mudahan bisa
wadahi gitu karena himpunan ini merupakan wadah dari mahasiswa mahasiswanya gitu, khususnya di biologi. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jangan terlalu gimana-gimana. Ya di himpunan kalian menjadi wadah ber apa ya, berkreasi, berekspresi gitu sebaik mungkin, tetap menjaga nama baik ya. Kalian juga sudah mulai bisa bertanggung jawab, sudah dewasa, pemikirannya juga sudah beda mungkinnya dari sekolahan sampai menjadi mahasiswa gitu. Oke, terakhir ditutup oleh ini, teman-teman bisa lihat di website Himbio 4, ada di http://himbio.unpad.ac.id. Di situ ada banyak informasi-informasi menarik tentang Himbio, khususnya di kepengurusan Himbio tahun ini ya. Banyak artikel-artikel ilmiah, banyak apa ya, dokumentasi-dokumentasi gitu, informasi-informasi dan masih banyak lainnya yang bermanfaat bagi mahasiswa biologi Unpad khususnya ya, bagi kita semua. Oke, baik. Jangan lupa mengikuti sosial medianya juga di Himbio Unpad, dan baik di Instagram, di Facebook, ataupun ya di websitenya yang tadi. Terima kasih. Saya tutup. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan atau sedikit membuka jalan untuk teman-teman di Himpunan Mahasiswa Biologi Unpad dalam mengetahui ataupun nanti dalam berkontribusi lebih lanjut di himpunan. Selamat datang di Himpunan Biologi eh, FMIPA Universitas Pajajaran. Terima kasih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.